Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita pertama bertemu dengan mata pelajaran fikih kelas 6 semester 1. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran fikih kali ini terdapat satu KD, yakni menganalisis ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi. Anak-anak, sedangkan tujuan yang akan kita capai adalah menganalisis ketentuan makanan yang halal dan makanan yang haram. Kemudian tujuan yang kedua, memahami ketentuan makanan yang halal dan mana yang haram. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak? Salah satu di antaranya adalah makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan cara memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi sehari-hari. Seperti makanan yang dihalalkan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Allah telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan semua manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian, Islam adalah agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umat manusia dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia yang diatur sedemikian rupa. Segala hal kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan mudaratnya. Dan Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya. Segala sesuatu yang membawa mudarat atau kejelekan, maka Islam melarangnya. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah tentang makanan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa makanan adalah salah satu hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. Makanan memberi energi bagi manusia dan juga berfungsi dalam menjaga kesehatan seseorang. Anak-anak, mari kita membahas masalah arti makanan halal. Anak-anak, siapa yang tahu di antara kalian apa yang disebut dengan makanan halal? Ayo, siapa tahu? Oke, betul. Menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata makan. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-ta'am atau al-at'imah yang artinya makan makanan. Kata makanan yang berasal dari kata makan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia yang memakannya. Sedangkan menurut istilah, kata halal berasal dari bahasa Arab membolehkan, memecahkan, atau membebaskan.
Secara istilah atau terminologi, kata halal artinya segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa. Dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat ajaran Islam. Jadi, makanan halal itu adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan, yang terdapat dalam kitab Al-Quran dan terdapat dalam sunnah Nabi. Nah, sekarang mari kita membahas hukum makanan halal. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Paham anak-anak? Jadi semua makanan itu pada dasarnya adalah boleh untuk dimakan, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut adalah haram untuk dikonsumsi. Melihat makna tersebut, maka sebenarnya jangkauan halal dalam hal makanan adalah sangat luas. Karena bumi ini diciptakan oleh Allah dengan segala sesuatunya termasuk hewan, tumbuhan, adalah merupakan sumber makanan bagi manusia. Anak-anak, adapun makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa macam dan harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Antara lain, ya, makanan halal itu macam-macamnya antara lain: 1. Halal zatnya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Apa ciri-cirinya? Siapa? Ada yang tahu ciri-ciri makanan yang bahan dasarnya halal? Oke. 1 adalah makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Ayo, 2, siapa lagi? Bagus. Dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang kelima, makanan tersebut tidak merusak badan, akal, maupun pikiran. Adakah anak-anak makanan yang merusak badan, akal, ataupun pikiran? Ada? Bagus, ada. Contohnya apa? Iya, minuman keras. Oke, yang kelima, ciri-cirinya adalah tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikkan. Nah, nanti kalian ada PR ini. Apa contohnya makanan yang kotor itu, makanan yang najis, dan makanan yang menjijikkan? Nah, itu berarti kan tidak halal. Sekarang macam makanan yang halal yang kedua adalah halal cara memperolehnya. Kalau tadi halal zatnya, bahan dasarnya. Sekarang yang kedua adalah halal cara memperolehnya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal. Dan apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram bila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, riba, korupsi, dan lain-lain. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 188 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim,
dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Ketiga adalah halal cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara yang halal, anak-anak, bahan baku juga sudah halal pula. Namun jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, maka makanan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Ada yang tahu di antara kalian? Oke, saya beri contoh sekarang. Misalnya, kita masak menggunakan bekas alat masak yang digunakan untuk memasak makanan yang haram. Misalkan daging babi. Nah, itu makanan hasil masakan kita, walaupun bahan baku dan kita mencarinya halal, maka menjadi haram. Atau bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut menjadi haram. Apa contohnya, yo? Ya, betul. Membuat nasi goreng dicampur dengan minyak babi, atau membuat nasi goreng yang dicampur dengan didih atau istilahnya saren. Tahu ya kalian? Nanti tanya orang tuanya apa saren, apa didih itu. Maka makanan tersebut menjadi haram hukumnya bila dimakan, walaupun bahan dasarnya adalah halal. Macam-macam makanan yang halal yang keempat, atau terakhir anak-anak, yang tiga tadi harus sudah hafal ya. Yang keempat adalah halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Nah, ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas, nah itu haram, nggak boleh. Ya, anaknya orang kaya, piringnya terbuat dari emas, nggak boleh. Kemudian disimpan, alat penyimpannya juga dari emas, nggak boleh. Atau makanan tersebut diantar untuk tujuan yang tidak baik. Nah itu. Jadi, jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Namun, jika mencarinya dengan jalan tidak halal, maka akan menghasilkan makanan yang tidak halal pula, atau namanya haram. Anak-anakku yang hebat, adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. Kalau tadi macam-macam, maka jangan rancu dengan yang tadi loh ya. Kalau tadi kan macam-macam makanan yang halal. Sekarang ini jenis-jenis makanan yang halal itu digolongkan sebagai berikut. Apa saja? 1. Golongan makanan yang halal itu apa? 1. Semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Contohnya, padi, jagung, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, penggolongan makanan halal yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut atau dari air, ya, semua makanan dari laut itu hukumnya halal. Apa saja? Ikan lele, cumi-cumi, dan bisa kamu memberi contoh yang lain. Kemudian yang ketiga, semua binatang ternak. Kalian punya binatang ternak apa tidak di rumah? Apa aja? Oke. Ayam, itik,
kambing, sapi, kerbau. Kalau di Arab Saudi biasanya unta. Kecuali yang diharamkan apa? Babi dan anjing. Kemudian yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Ini contohnya, begini, ada anjing yang sudah dididik. Anjing itu kan air liurnya najis. Najis apa, Nana? Najis mughaladhah yang harus dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan pasir. Nah, itu diajak ke hutan untuk berburu, mendapatkan kelinci misalkan. Kelinci kemudian masih hidup, maka disembelih. Boleh, halal. Tapi bekas gigitan anjing tersebut harus dihilangkan atau disucikan sebagaimana mensucikan najis mughaladhah. Oke, yang selanjutnya 5. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Anak-anak sekalian yang super, yang hebat, pembelajaran fikih kali ini kita cukupi sampai sekian. Jangan lupa ada PR, tadi mencari contoh makanan yang kotor, yang menjijikkan, yang tidak halal itu ya tentunya. Kemudian tambah satu PR lagi, apa? Menghafalkan surat Al-Maidah ayat 88 dengan artinya.